Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih bisa membahas bersama-sama tentang ilmu-ilmunya Allah ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ingat kematian. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk modal kita untuk agar kematian kita husnul khotimah, dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk persiapan ke akhirat nanti. Teman-teman, mari kita bahas bersama-sama ya, apa yang kita persiapkan untuk menjelang kita berhadapan atau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kata mati itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu lafadz mautun, yang artinya adalah meninggal dunia. Jadi yang dinamakan dengan mati itu teman-teman, itu sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kenapa diartikan dengan dunia fana? Sebenarnya dunia ini akan rusak dan kita akan hidup kembali kekal, yaitu di akhirat nanti. Nah teman-teman, mari kita sama-sama memperbanyak bekal kita untuk ke akhirat nanti teman-teman. Ya, di dunia ini itu dunia yang fana, dunia yang akan rusak. Ketika kita sudah meninggal, terus apa persiapan kita untuk bekal kita untuk di akhirat nanti? Ya, itu yang harus kita persiapan ke teman-teman. Kita harus memperbanyak amal-amal kebagusan kita, amal-amal soleh. Jangan sampai kita membawa banyak dosa daripada amal baik kita, karena di akhirat besok kita akan
dimintai pertanggungjawaban apa saja yang kita lakukan di dunia ini, apa saja yang kita perbuat dengan harta-harta dan semua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita. Sebenarnya semua yang ada di dunia ini itu adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya. Jasad kita yang kita ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambilnya, yaitu sudah kehendak Allah. Kalau kita sudah mati, ya kita di dunia ini sudah tidak hidup lagi atau meninggal dunia, teman-teman. Maka amal-amal kita itu akan putus atau kita sudah tidak beramal lagi di dunia ini. Maka dari itu, teman-teman, mari kita memperbanyak bekal kita untuk hidup di alam akhirat. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, yang artinya, kalau seandainya rasa sakit seutas rambut dari seorang mayit itu ditaruh di atas langit dan bumi, niscaya matilah penduduk langit dan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap-tiap rambut itu mengalami mati, dan mati itu tidak terjadi pada sesuatu, melainkan mati pula bersama semua anggota. Dari hadis di atas, teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mati itu sangat pedih sekali, teman-teman. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri bagaimana nanti kalau malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawa kita. Karena jika orang itu orang yang baik, maka malaikat pencabut nyawa pun akan sungkan atau hormat kepada orang yang dicabut nyawanya, yaitu dengan cara pelan-pelan. Tapi kalau orangnya yang akan dicabut nyawa itu orang jahat, maka malaikat itu akan menyendat-nyendat atau membuat orang yang sakaratul maut
yang akan merasakan sakitnya terkena azab. Sekali lagi teman-teman, kita harus sering-sering memperbanyak amal soleh. Sekali lagi, karena malaikat pencabut nyawa pun itu akan menghormati orang yang suka berbuat baik. Kalau orangnya jahat, itu pasti akan dibalas kejahatan. Teman-teman, mari kita sama-sama mengingat kematian, karena kematian itu sudah pasti terjadi kepada kita semua. Tinggal apa yang akan kita lakukan, apa yang kita persiapkan untuk menjelang kematian. Teman-teman, ada sebuah makalah yang menerangkan bahwa malaikat yang akan mencabut nyawa itu bersama dengan 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat azab, malaikat pembawa siksa. Sekali lagi, malaikat pencabut nyawa itu bersama dengan 70 malaikat pembawa rahmat dan 70 malaikat pembawa siksa atau azab. Teman-teman, apabila malaikat pencabut nyawa itu mencabut ruh seseorang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruh itu dia serahkan kepada para malaikat rahmat dan mereka memberi berita gembira kepadanya dengan balasan surga dan pahala. Kemudian mereka membawa naik ruh orang tersebut ke langit sampai ke tempat derajat yang paling tinggi. Dan bagaimana teman-teman sebaliknya? Dan apabila malaikat pencabut nyawa ini mencabut ruh seseorang yang kafir, yang tidak beriman, maka ruh itu dia serahkan kepada para malaikat siksa. Kemudian mereka mengembalikan ruh itu ke neraka Sijin sampai tempat yang paling dasar. Maka dari itu teman-teman, kita mungkin yang sering melihat orang yang sakaratul maut itu kadang-kadang kalau sudah meninggal wajahnya ada yang berseri-seri, ada yang tersenyum, kelihatan gembira. Itu orang mukmin yang sudah mengetahui berita tempat ia akan di surga nanti. Dan biasanya ada orang yang sakaratul maut dan meninggalnya itu merasa sedih. Biasanya kelihatan
wajahnya itu cemberut, suram, dan tidak berseri-seri, tidak tersenyum, maka orang itu sudah tahu tempatnya. Teman-teman, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah ditanya tentang ruh ketika keluar dari jasad itu kemana. Beliau Sayyidina Abu Bakar itu berkata, mereka akan dibawa ke 7 tempat. Yang pertama, adapun arwah para nabi dan Rasulullah, maka tempatnya adalah di surga Adnin. Sekali lagi, adapun arwah para nabi dan utusan, maka tempatnya adalah di surga Adnin. Yang kedua, adapun arwah para ulama, orang-orang alim, maka tempatnya ialah di surga Firdaus. Yang ketiga, adapun arwah para orang-orang yang pernah diberi kabar gembira dan mereka yang berbahagia, maka tempatnya ialah surga Iliyin. Yang keempat, adapun arwah para syuhada, orang-orang yang pernah mati syahid, yaitu meninggal karena membela agamanya Allah, maka mereka terbang seperti burung di surga sekehendak mereka. Yang nomor 5, adapun arwah orang-orang yang mukmin yang berdosa, maka mereka tergantung di udara, tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat. Yang nomor 6, adapun arwah anak-anaknya orang yang beriman, maka mereka, anak-anaknya orang yang beriman, itu berada di gunung dari minyak misik. Yang ketujuh, adapun arwah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, maka tempatnya adalah di neraka Sijin. Mereka disiksa beserta jasadnya sampai hari kiamat. Teman-teman, maka dari itu mari saya mengajak kepada semuanya agar kita mempersiapkan bekal kita ke akhirat sebelum kita meninggal dan amal-amal kita sudah terputus. Memang ada 3 amal yang tidak akan terputus ketika seseorang ini sudah meninggal dunia. Apakah saja itu, teman-teman? Yang pertama,
yaitu sodako jariyah. Sodako jariyah yaitu pernah saya katakan, sodako itu memberikan sebagian harta kita yang kita punyai, itu namanya sodako. Dan sodako yang paling gampang yaitu dengan tersenyum. Dan sodako yang dimaksud di sini sodako jariyah itu yang sodako yang mengalir terus. Seumpama kita memberikan uang kita itu untuk membangun masjid, lalu masjid itu digunakan untuk sholat. Setiap ada orang yang melakukan sholat atau ada orang yang beribadah membaca Al-Quran, kita itu juga akan mendapatkan pahala orang tersebut, karena kita sudah mau bersodako, yaitu yang namanya sodako jariyah. Contohnya lagi, ketika kita ada orang yang membangun madrasah, sekolah, setiap ada orang yang belajar di madrasah tersebut, meskipun kita sudah meninggal dunia, kita masih tetap memperoleh pahala tersebut ketika masih ada orang yang mau belajar di situ. Maka itu teman-teman, mari kita memperbanyak sodako jariyah kita, yaitu amal pertama yang tidak putus dari orang yang meninggal dunia. Meskipun orang yang meninggal dunia ini sudah meninggal, tapi amalnya tidak putus, yaitu sodako jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu ini bisa mengalir terus-menerus, bermanfaat bagi orang lain. Contohnya ketika ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau memahami ilmunya Allah SWT, lalu kita memberikan pengajaran atau ilmu kita kepada orang yang tidak tahu tersebut, maka ketika kita sudah meninggal dunia dan orang yang tidak tahu tadi karena sudah pandai, orang tersebut mengamalkan ilmunya kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada orang-orang lain yang belum tahu, dan orang yang dia ajar mengajar lagi, dan orang yang diajar lagi terus sampai kapanpun ilmu kita bermanfaat. Itu yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Contoh, kita menulis kalimat yang indah, nasihat tentang ilmu-ilmu agama.
ketika ilmu itu, ketika kita menulis mungkin di media sosial atau pokoknya tulisan-tulisan, ketika masih ada yang membaca tulisan tersebut, entah itu tentang nasihat, tentang kata-kata yang indah, yang baik, nanti ketika kita sudah meninggal dan ada orang yang masih membacanya tentang kata-kata nasihat kita, kita juga akan memperoleh pahala dari kata-kata tersebut, karena kita seperti mengajari mereka. Dan sebaliknya, teman-teman, jika kita menulis mungkin di media sosial atau di kertas-kertas yang mana nanti tulisan ini akan dibaca oleh orang, dan tulisan itu tentang kata-kata kotor, tentang kata-kata kasar, selama ada orang yang membacanya, maka kita juga akan turut terkena dosa karena orang tersebut menulis kata-kata kasar dan kata-kata itu dibaca terus-menerus oleh orang-orang lain. Maka dari itu teman-teman, tulislah kata-kata yang bagus, jangan menulis kata-kata yang kasar dan buruk. Dan ajarkanlah ilmu kita kepada orang yang tidak tahu tentang ilmu tersebut, tapi ilmunya ilmu yang baik ya teman-teman. Dan semoga ilmu tadi bisa bermanfaat. Amal yang ketiga teman-teman, yang tidak bisa putus ketika orang ini meninggal dunia, yaitu doanya anak soleh yang mendoakannya. Jadi doanya anak soleh, anaknya ini entah anaknya, cucunya, keluarganya yang mendoakannya, itu amal kita tidak akan terputus. Yang ketiga yaitu doanya anak soleh yang selalu mendoakannya. Yaitu dulu teman-teman, apa yang kita bahas hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Teman-teman, saya akhiri dulu apa yang kita bahas hari ini, dan saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.